Indonesia adalah negara yang sangat komitmen, bahkan saat situasi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas, di mana antara Israel, Iran, Hizbullah, Lebanon terus bersitegang pasca serangan 10 Oktober 2023. 2 bulan kemudian Indonesia mengirim 120 tentaranya ke perbatasan Israel dan Lebanon. Kontingen pasukan perdamaian Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda. Pelepasan 120 prajurit ini dilakukan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Mereka kemudian tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda MTF 28O United Nations Interim Force in Lebanon atau disingkat UNEFIL. Para prajurit yang terdiri dari 32 perwira, 51 bintara, dan 20 tamtama diberangkatkan dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer di Jakarta Utara. Mereka semua nantinya akan bertugas kurang lebih 13 bulan di Lebanon. Kontingen Garuda sendiri mulai bergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian bersama UNEFIL di Lebanon pasca terjadinya perang antar Israel dengan Hizbullah di Lebanon Selatan pada tahun 2006. Bahkan yang dikirim Indonesia pada akhir Desember 2023 sudah yang ke-28. Dari sekian banyak keikutsertaannya, sejauh mana kontribusi kontingen Garuda di Lebanon? Kalau kita bicara soal kontribusi, sangat banyak yang kemudian diakui internasional. Semisal tahun 2020. Kontingen Garuda berhasil mencegah kontak senjata antar angkatan bersenjata Lebanon dan Israel. Prajurit TNI yang berkekuatan 1 kompi dan APC Anoa mendapati sebuah tank Merkava milik militer Israel menerobos perbatasan. Saat melewati perbatasan, tank Merkava terlihat tengah bersiap melakukan konfrontasi dengan tentara Lebanon yang juga dalam keadaan siap tempur menggunakan peluncur granat anti-tank. 4 personil TNI tak bersenjata dengan berani menghadang sebuah tank Merkava yang hendak masuk ke kawasan yang dikenal dengan Blue Line atau garis perbatasan Lebanon dengan Israel, di mana ini adalah kawasan netral yang tak boleh ada pertikaian. Dalam video, prajurit TNI nampak persuasif menghentikan laju tank Merkava yang digunakan sejumlah personil militer Israel. Hanya berjarak beberapa meter dengan tank Merkava, para prajurit TNI terlihat tak gentar, padahal moncong tank Israel sudah diarahkan ke rombongan prajurit TNI. Tapi tak lama berselang, perlahan tank itu berbalik arah dan meninggalkan Blue Line. Karena aksinya ini, UNEFIL memberi apresiasi tinggi ke Indonesia atas keberhasilan kontingen Garuda dalam mencegah kontak senjata antar Lebanon dan Israel di wilayah perbatasan. Tahun 2018 juga ada aksi heroik dari salah satu prajurit kontingen Garuda. Ia adalah Sersan Kepala Abdullah Lubis, perawakannya tak begitu besar, tinggi layaknya seorang tentara dengan kualifikasi para komando. Tapi, ia sukses membuat tentara Amerika Serikat, Lebanon, dan Denmark angkat topi karena aksinya. Bahkan disebut tentara gila. Aksinya adalah menyelamatkan dan mengevakuasi 2 tentara Denmark yang masuk ke dalam jurang bebatuan di kedalaman 100 meter. Setelah mempelajari jurang dan kedalamannya tanpa alat bantu sama sekali, Serka Abdullah nekat menuruni batu-batu cadas tajam. Selang 3 hari usai penyelamatan dan evakuasi 2 prajurit Denmark itu, Abdullah Lubis dan timnya kemudian diberikan penghargaan dalam sebuah upacara di markas UNEFIL. Pernah juga di tahun 2015, kontingen Garuda menyelamatkan seorang bocah berusia 15 tahun yang ditahan oleh tentara Israel karena merusak pagar perbatasan. Saat berdiplomasi, tentara Israel sempat menodongkan senjata ke prajurit Indonesia. Selama 4 jam berdiplomasi, akhirnya tentara Israel membebaskan anak itu. Selain menerbangkan kontingen Garuda ke Lebanon, Indonesia juga memberangkatkan kontingen Garuda MONUSCO 2024 ke Republik Demokratik Kongo pada April 2024 yang kemudian akan ditempatkan di daerah MONUSCA Kongo. Di daerah konflik khususnya di MONUSCO, pemberontakan masih sangat rentan terjadi. Pemberontakan ini dilakukan oleh sekelompok warga yang disebut dengan milisi. Di sini, peran kontingen Garuda sangat signifikan. Karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memberi kenyamanan bagi berbagai pihak yang berkonflik sehingga kehadiran Indonesia menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Lalu apa peran kontingen Garuda selama dikirim di Kongo? Juga banyak, tahun 2020 pasukan Garuda yang tergabung dalam Satgas TNI Konga 39B Rapid Deployable Battalion MONUSCO berhasil membebaskan seorang warga Amerika Serikat bernama Sarah yang disandra kelompok bandit di Kongo. Pembebasan ini dilakukan setelah Sarah disekap selama 16 hari. Dalam proses pembebasan ini, Satgas Indonesia punya peran penting dalam memastikan situasi keamanan terkendali dengan melaksanakan pengamanan ring luar guna membackup dan mengambil tindakan apabila terjadi situasi genting dalam proses terjadinya negosiasi sandera yang terjadi.
Bukan cuma sekali, 2 kali kontingen Garuda sukses dalam misinya di Kongo. Bahkan dalam setiap patrolinya, pasukan kontingen Garuda selalu berhasil menyandarkan para milisi di Kongo untuk menyerahkan senjatanya kepada TNI yang bertugas untuk menciptakan perdamaian di Kongo. Senjata laras panjang jenis AK-47 yang biasa digunakan oleh para milisi dengan diserahkan secara sukarela kepada para prajurit TNI. Menariknya, di Kongo, kontingen Garuda juga menerjunkan prajurit perempuan dari berbagai matra untuk terlibat menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah MONUSCO Kongo. Bahkan Indonesia paling banyak memberangkatkan prajurit perempuannya ke MONUSCO. Prajurit-prajurit ini punya peran penting dalam pendekatan dengan masyarakat Kongo, khususnya untuk perempuan dan anak-anak. Salah satu negara yang juga jadi tujuan kontingen Garuda adalah Sudan, tepatnya di Darfur, sebuah daerah di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Afrika Tengah dan Chad. Mengapa Darfur? Wilayah ini jadi area perang saudara antar kelompok pro-pemerintah dan anti-pemerintah, di mana perang mengakibatkan 300.000 orang meninggal dunia dan 2,5 juta penduduk harus mengungsi selama periode 2003 sampai 2010. Karena situasi yang tak kunjung membaik, PBB dan Uni Afrika mengirimkan pasukannya ke Darfur pada 2006. Meski kondisi di Darfur sudah lebih stabil, tapi suara tembakan masih kerap terdengar. Maka Indonesia sendiri mengirimkan pasukannya sejak 2014, baik laki-laki maupun perempuan. Kelebihan pasukan Indonesia karena mudah diterima dan disayangi. Berkat pendekatan teritorial, kepedulian kepada sosial budaya masyarakat, serta dikenal ramah-ramah, murah senyum, tegur sapa, saat berinteraksi terhadap warga sipil dan anak-anak. Kesamaan agama juga membuat kontingen Garuda mudah beradaptasi. Para prajurit tak cuma melaksanakan misi perdamaian, tapi juga melakukan pendekatan lewat kebudayaan Islam, lewat hadrama rawis Islami. Tujuannya untuk menghibur dan sekaligus merebut simpati masyarakat, khususnya masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik. Bukan cuma dalam hal seni dan budaya, kontingen Garuda bahkan membagikan zakat ke masyarakat lokal. Kontingen Garuda juga memberikan bantuan berupa Al-Quran, buku bacaan, dan alat tulis ke anak-anak di Sudan. Bahkan Indonesia dipersilakan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan setelah itu, pasukan dari kontingen Garuda melakukan kegiatan bakti sosial bersama dengan warga Sudan. Bahkan di Eropa, Indonesia juga punya peran dalam misi perdamaian pada tahun 1992. Bosnia-Herzegovina mengalami perang berkecamuk setelah menyatakan lepas dari Yugoslavia. Konflik yang berujung pada pembasmian etnis ini berlangsung panas di kawasan semenanjung Balkan. Konflik juga menyebabkan lebih dari 8.000 orang tewas. Dalam mengatasi masalah itu, PBB meminta Indonesia mengirimkan kontingennya ke Bosnia-Herzegovina. Kontingen itu adalah kontingen Garuda 14. Pasukan Garuda 14 terjun ke medan tempur di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama dengan pasukan Garuda, SBY melenggang ke tanah berkonflik. Kontingen Garuda mendapat mandat untuk bertugas selama 6 bulan dari November 1995 sampai April 1996.